Oke, ya baik. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya di perkuliahan ini. Terus terima kasih juga atas kerjasamanya di penugasan yang kemarin ya. Baik, saya langsung munculkan materi kita untuk hari ini. Sebentar. Ya. Oh ya itu abaikan muka saya ya, itu sebenarnya virtual background. Fotonya nggak ada lagi, jadi pakai foto yang itu, mohon maklum ya. Iya Kalau nggak apa-apa Sensei. iya Dari agak jauh. agak serem, mukanya nggak bisa diapa-apain. Oke, ya. Pertama, terima kasih ya sekali lagi atas kerjasamanya dalam perkuliahan ini. Kerja kalian sudah maksimal, sudah bagus ya. Saya tertolong sekali. Terus tadi malam juga mohon maaf, malam-malam saya kirim pesan ya WhatsApp, minta ini ya perbaikannya disubmit ke tugas keempat ya. Mohon maaf sebelumnya, berarti dari minggu kemarin ya saya lupa. Ya, mohon maaf sekali. Lain kali kalau ada yang perlu diingatkan, silakan, nggak apa-apa. Boleh japri juga boleh, dikasih tahu di grup juga boleh. Makasih banyak ya. Terus sekali lagi saya sampaikan bahwa fokus perkuliahan ini adalah memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki ya. Jadi sebenarnya kan kalian udah belajar nih bahasa Jepang ya. Sebentar. Jadi di sini kita berusaha memberdayakan bahasa Jepang yang sudah kalian pelajari, yang sudah ada di dalam kepala kalian lewat penyusunan karangan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mengetahui dan bisa melakukan sesuatu itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi eh, kalau kalian sudah tahu sesuatu itu bukan berarti kalian bisa melakukannya. Misalnya contohnya cara menaiki sepeda, cara naik sepeda ya. Mentang-mentang hobinya sepeda, saya ngomongin sepeda terus. Misalnya cara cara naik sepeda itu kita semua udah tahu. Pertama kita apa apa ya? Pertama ngapain dulu ya? Pertama tunggangi dulu sepedanya kan, tunggangi. Naiki dulu ya. Terus duduk di sepedanya, terus dengan menumpukan berat badannya di kaki sebelah kiri misalnya. Terus setelah itu posisikan pedal yang di sebelah kanan itu di posisi apa itu? Di posisi di atas ya, sedikit condong ke arah depan. Setelah itu eh, kayuhlah pedal yang bagian kanan itu sambil mengarahkan stang ke arah lurus gitu dan menjaga keseimbangan gitu kan ya. Teorinya kan kira-kira gitu. Tapi walaupun kita tahu caranya ya, cara naik sepeda semua juga tahu ya caranya. Tapi belum tentu bisa menggunakan, belum tentu bisa menaiki sepeda itu. Iya nggak kayak gitu? Ya kira-kira gitu kan ya. Nah, yang lain deh yang dekat dengan kehidupan kalian, misalnya main game. Main game apa yang biasanya ini? Main apa itu? Free Fire yang lagi udah nggak ngetren ya itu ya. Apa? Apa tuh yang lagi ngetren? Ya, misalnya apa tuh? Misalnya apa ya? Mobile Legend deh, Mobile Legend ya. Misalnya tahu cara-caranya ya, pakai apa itu, cara menggunakan kekuatannya. Kalau untuk karakter ini tuh caranya harus dari jauh misalnya ya. Saya juga kurang paham sih. Terus eh, adalah pengetahuan-pengetahuan seperti itu ya, kayak semacam tips-tips gitu ya. Tapi untuk orang yang baru mengenal Mobile Legend itu kan walaupun sudah tahu, sudah baca tips-tipsnya, tapi kan belum tentu bisa dalam prakteknya ya, belum tentu bisa mempraktekkan itu, mempraktekkan teorinya, ya enggak?
Iya banget kan, iya banget kan, ya. Jadi kondisi kalian ketika belajar bahasa Jepang ya juga sama seperti itu. Kalian sudah tahu sebenarnya, walaupun ya di dalam sakubungnya kalian kan masih ada kesalahan-kesalahan tata bahasa gitu kan. Tapi kesalahan bahasa itu tidak konsisten gitu loh. Di kalimat pertama salah di bagian yang A misalnya, tapi di kalimat yang kedua bagian A itu nggak salah gitu loh. Jadi apa ya? Kalian udah tahu, hanya saja tingkat kesadaran terhadap si A tadi itu belum tinggi gitu, masih rendah gitu ya. Sama kayak menghafal dance K-pop misalnya yang gerakannya kan sangat rinci ya, detail gitu ya. Semua udah tahu tuh, udah dihafal, tapi ketika praktek pasti ada yang lupa, ya kan? Jadi apa namanya, kondisi dalam belajar bahasa Jepang juga sama. Walaupun kalian sudah tahu, tapi perlu proses lain untuk supaya kalian bisa menggunakan pengetahuan itu dalam proses berkomunikasi gitu ya. Nah di sini kita berusaha membuat kalian itu jadi bisa ya menggunakan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki, walaupun masih minim ya, istilahnya senjatanya masih sedikit, tapi gimana supaya senjata yang sedikit itu bisa dimaksimalkan gitu loh kinerjanya ya. Dalam game juga kan gitu ya, punyanya armornya sedikit nih, nah gimana caranya supaya bisa mengalahkan raja terakhirnya dengan yang sedikit ini kan gitu. Nah, itulah yang kita sedang lakukan di sini ya. Memberdayakan apa yang sudah ada di dalam kepala kalian. Jadi, kalau misalnya kalian mentok nih, terus nggak berusaha memberdayakan apa yang ada di dalam kepala, tapi ngambil informasi dari luar, misalnya pakai Google Translate, itu ya percuma prosesnya. Saya nggak melarang, cuman yang terjadi cuman apa ya, cuman masalah yang di depan kalian selesai sementara aja, tapi nanti kalian nggak bisa kedepannya itu nggak bisa memberdayakan. Jadi yang penting alatnya bisa minimal, bisa sedikit ya, tapi gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan penggunaan alat itu gitu ya. Kayak ini juga ada yang hobi kamera di sini. Ada foto-foto gitu? Nggak ada ya? Ya misalnya, ada yang hobi kamera. Saya juga adalah minat ya. Saya punya kamera digital ya, SLR. Itu mereknya model lama, tahun berapa itu? Tahun 2000 awal-awal gitu. Tapi saya menguasai kamera itu gitu loh, dari apapun ya. Kalau misalnya hasil fotonya jelek itu, oh yang ini kurang, oh yang ininya harus ditambah gitu. Jadi walaupun modelnya lama, tapi saya menguasai itu. Jadi itu juga berlaku untuk semua pengetahuan ya. Demikian juga bahasa Jepang, kalian sekarang masih minim pengetahuannya, jadi outputnya ketika kalian bicara itu masih perbendaharaan katanya masih sedikit, jadi kayak anak kecil gitu loh, dan itu nggak apa-apa, wajar. Nah disinilah kalian belajar untuk memaksimalkan itu ya. Oke, terus jadi kalian udah tahu bahasa Jepang, hanya saja yang jadi pertanyaan kan apakah bisa menggunakannya itu. Jadi makanya di sini mari kita memberdayakan apa yang sudah kita punya dulu ya. Dan di sini juga saya nggak kasih nilai yang aneh-aneh gitu ya. Saya kalian menghasilkan sebuah karangan pun saya udah seneng. Nah kalau masalah isinya itu ya kita lihat sama-sama ya. Dan nilainya juga nggak saya nilai terlalu ini ya, terlalu ketat gitu. Silakan, jadi kalian punya waktu 1 semester ini untuk berusaha memberdayakan kemampuan bahasa Jepang kalian dan fokus mengembangkan itu gitu loh. Jadi nggak usah musingin nilai, nggak usah musingin jawabannya orang lain, nggak usah musingin karangannya orang lain, fokus aja sama diri sendiri
ya. Saya pasti lihat itu usaha kalian dan saya pasti hargai. Nggak mungkin saya nggak ngelulusin yang berusaha, ya. Jadi silakan usaha maksimal, hasilnya mau gimana pun kalian insya Allah masih bisa lulus di kuliah ini, ya. Itu ya dari saya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Oke, sementara belum ada ya, makasih. Selanjutnya saya mau kasih feedback sedikit ya. Saya pick up beberapa kalimat dari, kan ini kan hasil perbaikan, sebenarnya sudah ada perbaikan. Walaupun sudah ada perbaikan, tapi tetap ada bagian-bagian yang kayaknya masih belum maksimal gitu ya. Jadi saya kasih feedback di sini sebagai sebagai cerminan ya, supaya kalian punya referensi untuk memperbaiki kembali karangannya, ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat kalian di sini, mohon jangan tersinggung, jangan diambil hati. Dulu waktu saya belajar bahasa Jepang juga sama. Semakin kalian banyak mengeluarkan output, semakin banyak cobaannya. Dibilang enggak bahasa Jepangnya salah, dibilang enggak natural, enggak, banyak sekali. Itu resikonya gitu. Nah, kalian kalau misalnya terhadap feedback seperti itu harus menerimanya ya dengan lapang dada. Saya juga begitu, baik sebagai pembelajar maupun sebagai pengajar. Saya menerima apapun ya, feedback dari kalian juga sama. Jadi di sini saya juga belajar, ya. Terus kayak kita ya, kayak di perusahaan ya, saya supervisornya misalnya, kalian karyawannya. Jadi saya bagi-bagi tugas, saya kasih tenggat waktunya, tapi misalnya ada karyawan yang tidak mengumpulkan tugas pada waktunya. Nah, kalau di kelas ini nggak ada kalian dimarahi gitu, nggak ada. Tapi kalau kalian bekerja sebagai seorang profesional, itu nanti ada konsekuensinya, ya. Jadi di sini selain belajar bahasa Jepang, silakan kalian juga menata ya, supaya kinerja kalian lebih baik lagi. Demikian juga saya sebagai supervisor, sebagai fasilitator ya. Oke. Sorry agak panjang ngobrolnya. Kita langsung aja ke feedbacknya ya. Pertama ada kalimat seperti ini, watashi no kazoku wa 4 desu. Terus tanpa titik ya di sini, sayang sekali. Chichi to haha to ototo soshite watashi desu ya. Sayang sekali ya. Jadi sebaiknya ya di sini dikasih titik dulu ya, diselesaikan aja kalau mau. Atau kalau mau disambung juga boleh. Misalnya watashi no kazoku wa 4 de gitu ya, pakai bentuk sambung ya, 4 de, ininya s-nya dihapus gitu ya. Chichi to haha to ototo soshite watashi desu, seperti itu ya. Terus ada lagi yang lain. Watashi no haha wa gitu. Pertama watashi no haha ya, kemarin sebenarnya mungkin udah saya jelaskan. Kalau haha itu kalau menyebutkan ibu saya, itu dalam bahasa Jepang nggak perlu pakai watashi no lagi, cukup haha saja. Haha wa shufu hataraite imasu, maksudnya bekerja sebagai ibu rumah tangga mungkin ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang tinggal langsung aja haha wa shufu desu gitu. Jadi nggak perlu yang lain. Ya, haha wa shufu desu. Terus selanjutnya haha wa yasashi otonashikute yoki na hito desu. Nah, ini sayang sekali di bagian ininya belum dalam bentuk sambung ya. Diperbaikinya begini. Haha wa yasashikute otonashikute yoki na hito desu. Seperti itu ya. Selanjutnya watashi no kazoku wa 4 imasu. Chichi to haha to ane to ane wa watashi ni sunde imasu. Nah, ini mungkin buru-buru ngetiknya ya atau gimana, jadi agak ini aneh ya. Mungkin tinggal bersama saya gitu kali ya. 4 imasu watashi to haha to ani wa watashi to issho ni sunde imasu. Mungkin gitu kali ya. Saya tinggal bersama saya. Bapak, ibu dan kakak tinggal bersama saya. Jadi kayak kak saya yang punya rumah gitu ya. Iya, mungkin perlu diperhatikan ya. Mungkin bisa diperbaiki gini. Watashi no kazoku wa 4 imasu. Chichi to haha to ane to watashi desu. Doko-doko ni sunde imasu. Seperti itu kali ya. Terus selanjutnya ada juga yang membuat kalimat seperti ini. Kazoku no hanashi ga hoshii desu. Mungkin ini
dari bahasa Indonesia, saya mau cerita keluarga gitu kali ya. Ini kan Hoshi kan mau, Hanashi kan cerita keluarga ya, saya mau cerita keluarga, tapi ya nggak seperti ini ya, jadi perlu diperhatikan. Kalau misalnya kalian nggak siap dengan feedback seperti ini, ikuti saja yang sudah ada di contoh pengembangan yang saya berikan ya, pakai yang dasar dulu aja ya. Jadi kadang kita harus sabar melihat diri kita sendiri yang tidak bisa banyak berekspresi dalam bahasa Jepang. Pertama, bagian yang dasar dulu dikuatkan, ikuti saja dulu pertanyaan, kan saya sudah siapkan pertanyaan ya, tinggal dijawab aja, jawab terus disusun gitu. Jadi kalau mau bereksperimen boleh, tapi harus siap dengan feedback ya, harus siap. Kalian siap nggak gitu? Kalau misalnya nggak siap terus baperan ya nggak mau lagi gitu. Nah itu yang harusnya nggak terjadi gitu. Kamu bereksperimen lagi diejekin mulu gitu, misalnya dikasih feedback negatif terus gitu ya. Nah kalau kayak gitu ya itu kontraproduktif ya. Sebaiknya ya kalau begitu tidak siap dengan feedback ya mendingan ikutin yang dasar dulu aja. Oke ya. Terus sebenarnya bagian-bagian yang ini itu kan nggak ada di contoh pengembangan karangan yang saya berikan, itu nggak ada ya. Jadi ya bereksperimen nggak apa-apa, tapi harus siap dengan feedback. Terus kalimat selanjutnya, watashi no kazoku wa gonin imasu. Nah ini sayang sekali nggak pakai titik ya. Kalau udah mas gitu ya, udah satu kalimat itu ya berakhir ya dikasih titik. Cici to haha to ani to imoto soshite nya nggak usah pakai panjang ya. Soshite watashi desu. Watashi no kazoku wa sobo to sofu to ishoni gitu ya. Maksudnya bersama gitu kan. To ishoni gitu ya. Sunde imasu. Dakara ie ni hito ga takusang imasu ya. Takusang arimasu, kasihan orang-orang di rumah dianggap kayak benda dong. Ya, takusang imasu ya. Ie de itsumo urusaku te keshite ga sabishi de wa arimasen. Sabishi de wa arimasen. Sabishi itu kan sebenarnya kata sifat satu ya. Jadi kalau mau dirubah ke dalam bentuk negatif, sabishiku arimasen, sabishiku nai desu gitu ya. Sabishiku nai. Ku ininya kunai, sabishiku nai desu gitu ya harusnya. Ya. Jadi harus diperhatikan lagi bentuk-bentuk bahasanya. Nah, bentuk-bentuk bahasa yang harus kalian perhatikan itu banyak kan ya. Desmasnya bener nggak, verbanya bener nggak, yang perlu diperhatikan tuh banyak sekali dalam bahasa Jepang. Jadi tapi kalian belum bisa memperhatikan semuanya ya, karena ya kalian menggunakan bahasa Jepang juga jarang. Jadi wajar kalau tingkat perhatiannya itu rendah, nggak apa-apa, bukan salah kalian, bukan berarti kalian nggak belajar. Tinggal ditingkatkan lagi aja perhatiannya, tingkat ininya ya, diperhatikan lagi bentuk-bentuknya, tingkat kesadarannya dinaikin lagi. Terus selanjutnya ada juga cici no namae wa Iwan sang desu. Nah kalau ngomongin nama bapak sendiri ya nggak perlu pakai sang ya, kalau sang itu kan untuk orang lain. Jadi kalau untuk keluarga sendiri, cici no namae wa Iwan desu, begitu aja. Ya, kecuali ada hubungan yang kompleks antara saya dan bapaknya itu ya. Sorry, bercanda. Oke, terus selanjutnya yang ini, watashi no kazoku wa rokunin desu gitu ya. Sayang sekali di sini. Rokunin desu gitu ya. Chichi no shokugyo wa jugyoin toshite hataraki nantoka jigyo hajimeru koto de ari. Nah ini sebenarnya bentuk sambung yang jarang muncul di bahasa Jepang dasar ya. Jadi ini mungkin saya nggak tahu nih bagaimana proses mengeluarkan kalimat ini ya. Jadi kalau misalnya ini biasanya sih ya, saya sorry kalau seuzon ya, biasanya muncul di hasil terjemahan Google Translate. Jadi saya pribadi juga pakai Google Translate untuk pekerjaan saya. Hanya saja saya sesuaikan lagi gitu, nggak dipakai mentah-mentah. Jadi saya paham apa yang biasa si Google keluarkan itu dalam bahasa Jepang ya, biasanya ya.
rata-rata tahu lah gitu. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang pakai Google Translate untuk menyelesaikan karangannya, ya saya nggak melarang, hanya saja menyayangkan ya, nanti kalian nggak belajar apa-apa, percuma, nggak ngapa-ngapa. Jadi nggak ada yang tersisa nanti di otaknya mengenai Sakubung ini. Apakah kalian mau seperti itu? Nah, pilihannya ada dari diri kalian sendiri. Di mata kuliah ini saya menerima bentuk karangan apapun, sejelek apapun, sebagus apapun saya terima. Ya, kalau kalian merasa nggak percaya diri sama karangannya, itu silakan. Tulis saja seadanya, saya akan terima karangan kalian apa adanya. Nah, dengan kondisi tersebut saya berharap kalian memaksimalkan, memberdayakan apa yang ada di kepala kalian. Kalau misalnya dengan kondisi tersebut masih memilih Google Translate, ya itu saya menyayangkan. Saya nggak akan marahin ya. Saya nggak marah. Sekarang juga nggak marah, walaupun fotonya kayak gitu ya. Tapi saya nggak marah. Bukan gimana ya. Tapi ya itu ada di kalian semua pilihannya. Mau belajar, memberdayakan, atau mau cuman nyelesain masalah kuliah aja gitu. Selesai sebagai sebuah masalah. Ya, jadi nanti capaiannya pun akan beragam tergantung proses kalian. Makanya di awal juga saya pernah bilang proses yang penting. Hasilnya mau gimana pun itu proses yang penting. Ya, seperti itu pesan dari saya. Jadi semoga kalian bisa lebih fokus ke pengembangan diri kalian sendiri ya. Seperti itu. Untuk feedbacknya sampai di sini saja dulu. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. Sensei, saya mau nanya Sensei. Boleh. Itu show apa? Selain Vigo tuh apa sih, lupa? Shokugyo. Sugyo ya? Nah itu Shokugyo. kalau misalnya tanpa S9 H no Shigoto wa langsung itu Hawa Shufudes, itu boleh Sensei? Itu yang paling natural. Paling natural. Jadi nggak apa-apa tempel-tempel Shigoto itunya ya? Iya, kalau hahawa shufu desu, cici wa sensei desu, gitu juga cukup. Tapi kalau mau, Terima kasih. ya boleh, ya sama-sama. Kalau misalnya cici no shigoto wa gitu juga, itu juga nggak apa-apa, ya nggak masalah. Silakan, ada lagi yang mau berkomentar, bertanya? Ya oke ya. Jadi terus saya mau tanya juga nih, gimana perkuliahan dengan saya Sakubung ini, apakah masih dalam tahap kewajaran atau sudah bikin kalian stres? Silakan berkomentar. Masih wajar kok Sensei. Ngomongnya sambil masih wajar ya. Oke, Saya makasih. rasa stres itu kayak dikit. Stres tuh kita bikin stres sendiri sih, membuat kita yang bagus, tapi kita juga terbatas masalah. Iya, Iya oke. benar. Jadi akhirnya yang bikin stres bukan sensei ya, tapi kita sendiri. Ngatur waktunya kali ya. Ngatur waktunya atau gimana tuh? Ya maksudnya kita kan misalnya tugas buat berita, kami udah pikir nih beritanya yang bagus gitu, tapi kita juga ya kita kan juga masih baru dalam bahasa Jepang. Ini kan masih baru dalam bahasa Jepang. Dengan tentunya ilmu bahasa Jepang yang terbatas itu, kita akan yang lebih besar membuat karya untuk karangan yang lebih besar. Jadi overwhelming gitu, kita jadinya stres. Oh ya, ya itu yang pernah saya, ya silakan. Oke ya. Jadi ini juga saya pernah sampaikan ya di awal itu ya. Kadang orang itu sulit memproduksi karangan karena ekspektasi terhadap dirinya juga terlalu tinggi. Jadi kalau menurut saya juga enggak. Saya senang ya kalau dapat karangan, kalian nulis karangan yang bagus gitu ya, yang
mewah bahasa Jepangnya gitu ya. Saya senang banget, cuman saya juga nggak mengharapkan itu. Bukan berarti saya menganggap rendah kalian, bukan. Tapi kemarin kan ada ini ya, kayak panduannya gitu loh. Nah, pertama ikuti dulu aja panduannya. Kalau dirasa sulit ya, ikuti dulu aja alurnya yang ada yang saya berikan. Jadi kalian masih bisa mengeluarkan output, tapi ya stresnya juga nggak banyak gitu. Stres itu penting ya dalam kadar tertentu, tapi kalau berlebihan kan nggak baik. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian terlalu mempush diri kalian sendiri supaya menghasilkan bahasa Jepang yang bagus gitu ya, itu bagus. Tapi kalau udah berlebihan ya sebaiknya jangan. Karena saya pun nggak menuntut seperti itu. Ya, semoga dengan kalau komunikasi gini kan enak ya, jadi bisa saling konfirmasi. Silakan yang lain. Oke ya, jadi jadi kalau misalnya kalian punya kendala itu silakan dikomunikasikan ya. Hal seperti ini juga nanti kalau akan ada ketika kalian bekerja sebagai seorang profesional. Ketika kalian bekerja terus mendapatkan kendala tapi tidak berkomunikasi dengan atasan, itu akan masalah yang akan kalian hadapi akan semakin besar. Jadi dalam hal perkuliahan juga sama ya. Kalian di sini belajar bagaimana supaya bisa hidup nanti di luar sana ya. Kalau udah nggak jadi mahasiswa. Seperti itu. Ada lagi yang mau berkomentar, silakan. Oke ya, nggak ada. Jadi di sini saya coba bikin simulasi ya. Kita coba kan ada juga mahasiswa yang kesulitan mengembangkan karangannya ya. Jadi sebenarnya udah bikin nih karangan tapi masih basic banget, masih sedikit misalnya. Nah, gimana caranya supaya karangan ini bisa bervolume tapi masih dengan alur yang oke gitu ya. Nah, pertama yang bisa kita lakukan itu di awal ya, ketika mau buat karangan bisa dengan membuat pertanyaan seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di tugas ketiga ya kalau nggak salah. Yang ada yang tentang keluarga kan ada pertanyaannya ya, sudah saya siapkan ya. Nah, terus langsung dijawab aja pertanyaan itu ya. Jadi berdasarkan jawaban tersebut nanti jawabannya tinggal disusun sebagai sebuah paragraf. Setelah itu nggak selesai. Setelah itu dilakukan penyesuaian. Entah dikasih kata sambung seperti soshite, tadi kan udah ada tuh penggunaan soshite ya, sorekara gitu ya, atau bisa juga dengan shikashi ya, tapi gitu ya. Terus menyesuaikan ragam bahasanya ya. Apakah semua sudah cukup baik ya dengan pakai des dan mas, atau ada yang masih campur-campur. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian sesuaikan juga alur ceritanya, apakah sudah oke atau belum ya. Seperti itu. Nah, terus di sini saya sudah siapkan sebuah karangan ya, punya teman kalian. Mungkin bukan dari kelas ini sih. Ini karangannya masih basic banget. Nah, di sini kita akan sama-sama mencoba mengembangkan kalimat ini, karangan ini supaya jadi lebih bervolume ya. Kira-kira gimana nih? Saya baca dulu ya. Jadi nanti saya baca sedikit-sedikit, nanti kita pikirkan bagian mana yang bisa dikembangkan lagi. Ya. Watashi no kazoku wa 5 人です。私と一緒に住んでいる家族は父と母と弟と妹です。今は私と家族は昔に住んでいます。父は会社員で母は起業家です。そして弟と妹は今学生です。父と母は小学校の先生ですから、jangan, ini kayaknya salah. Ini karate ya, sorry. Ada yang nggak sesuai. Ya, karate no sensei desu. Dakara, watashi to ototo to imoto mo chisai koro kara karate o renshū shite imasu. Watashi no kazoku wa omoshiroi koto o suru no ga suki desu. Chichi wa totemo itazura desu kedo, haha wa totemo ki no nagai desu yo.
Demo watashi wa chichi ni niteiru you desu ne, gitu ya ceritanya. Nah dari sini kira-kira dari awal ya, watashi no kazoku wa gonin desu. Ini kan sudah ada pengembangannya ya, gonin itu siapa aja kan di sini sudah ada ya pengembangannya. Jadi udah tidak perlu dikembangkan lagi. Terus setelah itu di sini ada informasi tinggalnya di mana gitu ya. Salah, bukan yang ini. Tinggalnya di Bekasi ya. Ini sorry. Kok. Ya Bekasi ini Sunda Imas. Ya gitu. Nah, kita bisa mengembangkan Bekasinya ini. Bekasi ini Sunda Imas. Bekasinya di mana misalnya? Jadi mengembangkannya itu tetap dengan 5W1H. Nah, Bekasinya di mana? Misalnya gitu ya. Imawa watashi to kazoku Bekasi ni Sunda Imas. Setelah itu kita bisa mengembangkan dengan menceritakan lebih detail Bekasinya tuh di mana gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini pakai warna merah ya. Salah. Bekasi itu begini ya. Bekasi no daerah Bekasi apa ya misalnya? Saya nggak paham. Hah? Di mana? Daerah Bekasi salah satu sebutin aja. Tambun misalnya ya, Tambun. Bekasi no Tambun. Jangan deh, yang deket mall aja apa? Babelan. Bekasi no. Beneran nih Babelan deket Sumarekon enggak kan? Lumayan. Lumayan jauh ya, udahlah Pak, nggak apa-apa Babelan. Pura-puranya deket ya. Bekasi no Babelani Sunda Imas gitu ya. Bisa seperti ini, bisa juga gini. Iya bisa juga seperti ini ya. Bekasi no Babelani Sunda Imas. Nah kita kembangkan lagi Babelannya ini gitu ya. Di Babelan itu ada apa? Misalnya ada mall ya. Misalnya ada mall besar gitu. Kita kembangkan lagi di situ. Ya. Babelani Okina Moruga Arimas. Itu kan. Nah, kita bisa kembangkan lagi dengan kondisi ada mall di sini ya. Itu apa manfaat yang bisa kita terima? Apa kira-kira? Bisa nongki ga dekimasu gitu ya. Nonski. Oh sekarang pakainya nonski ya. Ya misalnya seperti itu, nggak apa-apa, tambahkan di sini. Jadi langsung aja ditambahkan dengan kara ya, rimas kara. Misalnya apa ya? Nonski ga dekimasu misalnya ya. Saya nggak tahu nonskinya apa, itu pakai bahasa Jepang ya. Contoh dulu ya, jadi kira-kira gitu ya. Misalnya bisa belanja ya, kaimono ga dekimasu ya, seperti itu. Atau kaimono ga tanoshi desu gitu juga bisa. Oke ya, jadi dari Bekasi itu bisa dikembangkan lagi. Bekasinya di mana? Nah di Babelan misalnya, di Babelan itu ada apa gitu kan. Seperti ini pengembangannya ya. Jadi ini pengembangannya ini pengembang. Jadi ini kan kalau ini Bekasi kan, Bekasi. Ini pengembangannya di sini. Gitu kan. Terus Babelan ini juga dikembangkan lagi, Babelan ini. Jadi di sini pengembangannya kan. Nah terus kondisi ada mall di dekatnya juga kan dikembangkan lagi ya. Jadi bisa
ini ada nonski ga dekimas gitu. Nggak kelihatan. Misalnya jadi seperti ini ya. Seperti ini jadi kembangkannya. Kita teruskan dulu ya. Chichi wa kaishain de haha wa kigyoka desu. Nah, di sini bisa dikembangkan lagi. Apa yang coba yang bisa dikembangkan? Ya, coba kalian lihat ya. Ini yang bisa dikembangkan. Ini nih. Ya. Apa yang dia lakukan? Betul ya, kigyoka juga ini yang bisa dikembangkan ya. Jadi kita kembangkan di sini gitu ya. Itu ya. Ceritakan tentang si cicinya itu ya. Bentar dulu. Chichi wa misalnya Nihon no kaisha de hatarai te imasu misalnya gitu kan. Terus bisa dikembangin lagi nggak itu kalimat yang merahnya? Bisa. Kayak gimana coba? Bagian apa? Nah Ya, itu ya. bagian Sama. apa? Terus perusahaannya bikin apa gitu kan? Ya misalnya kuru mau tsukuru kaisha desu gitu. Terus tadi kan bagian apa? Chichi wa misalnya bagian pemasaran eigyobu des gitu misalnya ya. Contohnya ya. Atau pakai bahasa Inggris juga boleh. Mana apa? Marketing des gitu misalnya. Ya kan jadi menggendut kan? Menggendats kan kalimatnya. Iya, terus kita Menggendut selama ya selama pandemi juga saya menggendats. Jadi terus itu kan tadi cerita tentang bapaknya. Sekarang kita episode ibunya belum diceritain kan? Kita berlanjut ke hahanya. Hahawa misalnya misalnya ini kan kigyoka itu pengusaha ya, wira swasta gitu. Misalnya keki o tsukute ute imas misalnya. Dia tuh buat dan jualan kue misalnya. Nah, itu kira-kira dikembanginnya gimana? jualan kue apa? Nah, jualan kue apa? Terus apa lagi? Bukanya sampai jam berapa? Bukanya, nah sebelum bukanya sampai jam berapa? Tokonya ada di mana gitu kan? Nah, itu ya. Less than 1 minute. Nah, misalnya hahawa kekyo tsukute imasu misalnya bikin kue apa misalnya? Kue apa? Apem, oke, apem. O tsukute imasu. Ya. Misalnya tadi kan tokonya ada di mana misalnya? Misewa misalnya di mana? Di Sumarekon ya misalnya. Ya. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali. Mohon maaf tadi terputus. Kita lihat lagi ya. Lagi seru-serunya kepotong. Ya, kita kembali lagi. Masih stuck di episode ibunya ya. Tadi ibunya kenapa itu? Jualan apem di Sumarekon tadi ya. Misewa Sumarekon. Gini nggak sih tulisannya? Saya lupa. M-nya double. Apanya yang double? Double M. Double M. Oke. Iya, M. Sumarekon Moru ni arimas misalnya. Ya. Oke, apem kekinian kali ya. Oke, terus apa lagi yang bisa dikembangkan? Tadi kan bikin apem terus jualnya terus oh ya, bukanya sampai jam berapa gitu ya. Misewa gimana? Misewa jujikara gitu. Asa jujikara ya yoru juji made yate imas misalnya gitu ya. Nah, coba kalian lihat sebenarnya
bahasa yang saya pakai juga bahasa Jepang yang terjangkau kan, nggak yang aneh-aneh gitu, yang mewah banget gimana, enggak kan. Jadi sebenarnya bisa memberdayakan bahasa Jepang yang sudah ada di dalam kepala kalian. Ada lagi yang bisa dikembangkan di sini? Udah ya. Nah, terus selanjutnya soste otototo imoto wa ima gakusei desu. Nah, apakah ada yang bisa dikembangkan? Ya, bisa ya. Jadi mengembangkan si adik-adiknya ini ya, informasi mengenai adik-adiknya ditambah ya. Kita tambahkan ototowa berapa? Misalnya semua masih pada SD kali ya. Misalnya nanasai de imoto wa hasai des misalnya. Gitu ya. Ada lagi nggak yang bisa ditambahin? Hobi. Hobi ya boleh. Ototo no shumi wa misalnya apa? Game o yaru koto desu. Imoto no shumi wa apa? Dance. Dansu o suru koto desu. Sip. Udah cukup menggendat tuh, lihat kalimat-kalimatnya udah cukup bervolume kan. Terus ada lagi yang bisa di ini, selanjutnya kita lihat cicito. Kenapa? Sekolah di mana? Nah, itu sekolah di mana itu bagus ya. Misalnya adik-adiknya ini sekolah di SD yang sama deh. Gitu. Hah? Berapa? Kelas berapa? Kelas berapa ya? Oke. Misalnya otototo imoto wa onaji, misalnya shogakko ni itte imasu misalnya, atau shogakko de benkyou shite imasu. Ototo wa 2年生でimoto wa 3年生ですgitu kan. Itu lumayan banyak. Nanti kalau dipanjangin lagi nggak, ini waktunya nggak cukup. Kita lanjutkan dulu ya. Chichito haha wa karate no sensei desu. Nah, katanya bapak ibunya ini ngajar karate. Sensei, karate no sensei. Nah, bisa dikembangkan lagi nggak? Muridnya ada berapa? Apanya ada berapa? Muridnya ada berapa ya? Iya. Penghargaan apa aja? Apaan? Tempatnya di mana? Nah, itu tempat Kerjanya di mana? dojonya ada di mana? Ya. Mungkin kita kembangkan di sini kali ya, di bagian setelah Renshu shite imasu gitu ya. Misalnya Chichito haha wa ie no chikaku ni aru dojo de karate o oshiete imasu ya. Misalnya muridnya banyak gitu kan. Gakusei ga oi desu. Nah, karena gakuseinya banyak, jadi gimana tuh? Repot gitu ya. Isogashi, taihen kan gitu ya. Komata ya, komate iru ya. Gakusei ga oi desu kara komate imasu misalnya. Ya. Semua pada ini karena nunggak misalnya pembayarannya. Misalnya ya. Ada lagi yang bisa dikembangkan? Udah ya, kalau kira-kira gitu ya. Jadi seperti yang kalian lihat tadi dari sini, dari imoto to ito otoko ototonya bisa dikembangkan ke sini ya, di sini ya, sampai berapa kalimat ini panjang banget. Terus bagian karate no sensei juga bisa dikembangkan ke sini ya.
Ini juga bisa jadi bervolume seperti ini ya. Ya, setelah kita tambahkan informasinya, kita kembangkan. Jadi seperti yang kalian lihat, jadilah sebuah karangan yang semakin bervolume. Jadi yang warna merahnya itu adalah pengembangannya ya. Itu kira-kira ya. Ada yang mau dikomentari, ditanya lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, jadi nanti kalau ada untuk selanjutnya ada penugasan ya untuk sampai minggu depan, tapi bukan bikin karangan baru ya. Nanti setelah ini silakan kalian cek lagi Sakubung yang temanya keluarga yang kemarin yang udah kalian periksa ya. Nah, saya pengen kasih waktu kepada kalian untuk bertatap muka lagi dengan Sakubung yang sudah kalian buat. Berbicaralah sama Sakubung itu ya. Ngobrol sama Sakubungnya, lu kurang apa gitu ya. Jadi ngobrol, saya kasih waktu untuk berintrospeksi ya bersama Sakubungnya. Nanti saya minta kalian untuk kumpulkan lagi hasil introspeksi kalian di tugas yang selanjutnya yang akan saya munculkan di Google Classroom gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Jadi semoga dengan perkuliahan hari ini bisa menjadi referensi kalian waktu mau mengembangkan karangan. Sekali lagi, kalau misalnya nggak nemu bahasa Jepang yang pas gitu ya, coba aja dulu konsep bahasa Indonesianya. Hal yang ingin kalian sampaikan mungkin konsepnya terlalu ribet, coba lebih sederhanakan dulu ya. Jadi dengan menyederhanakan konsep bahasa Indonesianya mungkin akan lebih mudah ditransfer ke bahasa Jepang gitu ya. Terus coba lihat lagi videonya kalau misalnya bingung ya cara ngembanginnya gimana. Itu aja. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, hari ini sampai di sini saja. Nanti setelah ini saya siapkan portalnya untuk absen ya. Terus siapkan Google Classroom untuk tugas berikutnya yang tugasnya adalah introspeksi karangan yang tentang keluarga yang kemarin. Begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama deshita. Arigatou gozaimasu. Hai. Otsukaresama deshita. Oke. Mata Raishu ya, saya tutup ya.